Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Pony. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan yakinlah bahwa sesulit apapun pergumulan dan kesulitan yang sedang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi, yakinlah bahwa kalian tidak seorang diri karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan teman-teman dan pasti akan menjawab setiap doa dan keluhan teman-teman tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman-teman, bagaimana jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari kematian? Apa yang akan ditinggalkan bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kepadanya? Jaminan apa yang kita miliki tentang segala apapun di dalam hidup ini? Keyakinan kita, pikiran-pikiran mengenai kematian, dan pengharapan kita akan kebangkitan tubuh di akhir zaman dan kehidupan sesudah kematian. Allah tahu bahwa kebangkitan Yesus akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan dalam pikiran kita. Itulah sebabnya ia menuntun Rasul Paulus untuk memberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa jawaban. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, Rasul Paulus membahas permasalahan utama. Bagaimana jika kebangkitan tidak benar-benar terjadi? Ia menulis, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa, dan tidak ada gunanya pula kalian percaya, sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa. Itu berarti jika kebangkitan tidak terjadi, iman saya, iman Bapak Ibu Saudara sekalian adalah iman yang kosong tanpa dasar atau tanpa landasan yang pasti. Kita akan menjadi saksi palsu, kita akan dituduh menyebarkan kebohongan, terus segala sesuatu upaya kita untuk iman kita akan menjadi sia-sia. Dan membaca Alkitab atau kitab suci dan membagikan kabar baik kepada orang lain akan membuang waktu percuma saja. Semua pengikut Kristus yang telah mati dengan keyakinan bahwa mereka akan memperoleh hidup kekal pasti akan binasa. Harapan tentang surga tidak lebih dari sekedar hayalan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-18. Yang terburuk dari semuanya itu, kita masih akan hidup di dalam dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Masih di bawah rasa bersalah,
dan berhutang hidup kita sebagai hukuman yang layak atas pelanggaran kita. Paulus merangkumkannya seperti ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Tetapi syukurlah kepada Allah bahwa pengharapan kita melampaui kehidupan ini. Karena apa? Karena Yesus sudah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tuhan di dalam kebijaksanaannya meninggalkan kepada kita bukti yang tidak terbantahkan. Sebagai permulaan, kubur itu dijaga oleh tentara Romawi yang menghadapi kematian dengan segera jika mereka gagal melaksanakan perintah. Meskipun tindakan pencegahan ini adalah untuk mencegah para murid Kristus mencuri jenazah dan secara palsu mengklaim bahwa Yesus telah bangkit. Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66. Namun kubur itu telah kosong, dan itu berarti kehidupan yang diubahkan. Sesuatu yang penting telah terjadi karena para murid Kristus yang tadinya penakut berubah menjadi pemberita Injil yang berani meskipun ada ancaman yang keras. Yang paling penting di atas semuanya adalah Yesus sendiri berjanji akan bangkit dari kematian. Matius 16 ayat 21. Ia mengaku bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 10 ayat 30. Maka entahlah dia anak Allah yang hidup atau dia seorang pembohong. Catatan sejarah menunjukkan, bahkan Alkitab atau firman Tuhan menunjukkan bagaimanapun ia tidak pernah mengatakan ketidakbenaran, sebab ia adalah satu-satunya kebenaran itu sendiri. Sama seperti yang ia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, teman-teman, segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan pasti terjadi seperti yang Ia katakan, kecuali untuk nubuatan masa yang akan datang, seperti kedatangannya yang kedua kali. Itu juga suatu hari pasti akan terjadi, persis seperti yang telah Ia nubuatkan, karena tidak ada yang ketidakbenaran dari Sang Anak Allah yang tidak berdosa. Karena itu, melalui renungan ini, biarlah dengan kebangkitan Yesus Kristus menguatkan iman percaya kita, bahwa membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup, yang harus kita percayai, yang harus kita hormati, dan yang harus kita kasihi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.